Dan untuk mengetahui bagaimana tindakan tegas yang dilakukan oleh Polres Jember terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak. Baik Pak Bayu, dapat dijelaskan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Polres Jember terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat ini? Baik, terima kasih Mbak dan seluruh pemirsa Polri TV. Kami laporkan bahwa Polres Jember menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan pemberantasan aksi premanisme di satuan wilayah. Ini terkait dengan jelang Lebaran 2025, di mana masih ada para pengusaha maupun dinas instansi yang merasa ditakut-takuti ataupun diintimidasi oleh sekelompok orang lainnya, dalam hal ini yang berkedok ormas, untuk memberikan sejumlah uang atau barang dalam rangka menghadapi Lebaran. Oleh karena itu, Polres Jember melalui Satreskrim jajaran melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu yang melakukan aksi premanisme. Kami sudah mengamankan setidaknya sampai dengan hari ini 13 orang tersangka yang melakukan aksi premanisme, baik dalam bentuk pengancaman, pemerasan, maupun kegiatan pungli di jalan ataupun di tempat-tempat keramaian tertentu. Ini yang sudah kami lakukan. Baik Pak Bayu, adakah tindakan tegas tersebut berupa pembinaan atau diarahkan ke hukum pidana? Ya, untuk kasus pemerasan tentunya kami kenakan tindak pidana umum. Jadi ancaman hukumannya juga cukup berat, itu maksimal 4 tahun penjara. Dan jumlah kerugian yang kami amankan dari 2 orang korban, salah satunya adalah kepala desa, ini sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari pengusaha lainnya itu sebesar 2.500.000. Walaupun mungkin secara angka tidak terlalu signifikan, tetapi aksi-aksi ini sangat meresahkan, sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya. Apakah ada peningkatan aksi premanisme atau kejahatan lain menjelang Lebaran, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, melihat hasil evaluasi dari tahun ke tahun, memang seringkali menjelang Lebaran itu terjadi peningkatan gangguan kejahatan maupun kriminalitas. Oleh karena itu, kami melakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanganan terhadap peningkatan kejahatan itu sendiri. Antara lain yang juga meningkat jelang Lebaran ini adalah kasus 3C, yaitu curas, curat, dan curanmor. Ini juga menjadi fokus kami, pihak kepolisian, utamanya di Polres Jember, untuk menekan seminimal mungkin bagaimana kejahatan-kejahatan tersebut terjadi. Selain itu juga yang tadi kita bahas kaitan dengan aksi premanisme, ini juga meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Utamanya di titik-titik sentral seperti di pasar, kemudian juga seringkali di perkantoran. Ini juga banyak proposal, kemudian permintaan-permintaan sumbangan, ini yang dikeluhkan oleh para pengusaha maupun dinas instansi di pemerintahan daerah. Ini yang kami terus lakukan upaya agar tidak meresahkan masyarakat, utamanya jelang Lebaran. Dan kami terus konsisten melakukan upaya-upaya ini agar tidak semakin meningkat kasus-kasus yang kejahatan kriminalitas yang seperti ini. Pak, adakah pesan untuk masyarakat agar selalu menjaga Kamtipmas dan segera melaporkan ke polisi jika terjadi adanya potensi kejahatan di lingkungan? Ya, tentunya untuk layanan bantuan polisi kita memiliki layanan 110. Ini bisa diakses panjang 24 jam oleh seluruh lapisan masyarakat, baik terkait dengan pengaduan maupun penyampaian informasi. Kemudian jelang Hari Raya Idul Fitri ini juga kami telah mendirikan setidaknya 8 pos, 6 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu yang kami tempatkan di titik-titik strategis, baik itu di keramaian, kemudian tempat wisata, maupun titik-titik rawan kemacetan,
kecelakaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan pos-pos polisi yang dibangun atau didirikan jelang Idul Fitri. Kemudian yang sudah existing pos Polsek, Polres, ini juga kami melayani masyarakat sepanjang hari 24 jam penuh. Baik, terima kasih Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi.